Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Miko Prayoga dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111026. Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang ukuran penyebaran data kelompok. Pentingnya memahami penyebaran data kelompok statistik. Pentingnya memahami penyebaran data kelompok statistik adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang data. Penyebaran data kelompok statistik dapat memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi ini dapat digunakan untuk 1. Memahami karakteristik data. Penyebaran data kelompok statistik dapat membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Misalnya, jika penyebaran data kelompok statistik kecil, maka data tersebut cenderung berpusat di sekitar nilai tengahnya. Sebaliknya, jika penyebaran data kelompok statistik besar, maka data tersebut cenderung tersebar lebih luas di sekitar nilai tengahnya. Yang kedua, membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Misalnya, jika kita ingin membandingkan nilai ujian matematika dari siswa laki-laki dan perempuan, maka kita dapat menggunakan penyebaran data untuk melihat apakah terdapat perbedaan penyebaran nilai ujian matematika antara kedua kelompok tersebut. Yang ketiga, membuat keputusan. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk membuat keputusan. Misalnya, jika kita ingin menentukan apakah seorang siswa layak mendapat beasiswa berdasarkan nilai ujiannya, maka kita dapat menggunakan penyebaran data untuk melihat apakah nilai ujian siswa tersebut berada di atas nilai rata-rata. Yang keempat, mengidentifikasi outliers. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk mengidentifikasi outliers, yaitu data yang nilainya jauh berbeda dari nilai data lainnya. Outliers dapat disebabkan oleh kesalahan pengukuran atau karena adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi data. Yang kelima, mengembangkan model prediksi. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk mengembangkan model prediksi. Model prediksi adalah model statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan nilai variabel-variabel lainnya. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk menentukan variabel yang berpengaruh terhadap variabel yang akan diprediksi dan untuk menentukan bentuk hubungan antar variabel tersebut. Berikut adalah beberapa contoh penerapan pemahaman penyebaran data kelompok statistik dalam kehidupan nyata. Yang pertama, perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk memahami perilaku pelanggannya, mengembangkan produk baru, dan menentukan harga produk. Yang kedua, pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk membuat kebijakan publik yang efektif, seperti kebijakan pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, penelitian. Peneliti dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk menganalisis hasil penelitian dan untuk menarik kesimpulan yang valid. Manfaat penyebaran data kelompok. Manfaat penyebaran data kelompok adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang data.
Penyebaran data kelompok dapat memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi ini dapat digunakan untuk 1. Memahami karakteristik data. Penyebaran data kelompok dapat membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Yang kedua, membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Penyebaran data kelompok dapat digunakan untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Ketiga, membuat keputusan. Penyebaran data kelompok dapat digunakan untuk membuat keputusan. Keempat, mengidentifikasi outliers. Penyebaran data kelompok dapat digunakan untuk mengidentifikasi outliers, yaitu data yang nilainya jauh berbeda dari nilai data lainnya. Yang kelima, mengembangkan model prediksi. Penyebaran data kelompok dapat digunakan untuk mengembangkan model prediksi. Berikut adalah beberapa contoh penerapan pemahaman penyebaran data kelompok dalam kehidupan nyata. Perusahaan dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk memahami perilaku pelanggannya, mengembangkan produk, dan menentukan harga produk. Pemerintah dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk membuat kebijakan publik yang efektif, seperti kebijakan pendidikan dan kesehatan. Peneliti dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk menganalisis hasil penelitian dan untuk menarik kesimpulan yang valid. Jenis-jenis ukuran penyebab data kelompok. Ukuran penyebaran data kelompok dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ukuran penyebaran absolut adalah ukuran penyebaran data yang dihitung tanpa mempertimbangkan nilai tengah data. Ukuran penyebaran absolut yang umum digunakan untuk data kelompok statistik adalah varians dan simpangan baku. Ukuran penyebaran relatif adalah ukuran penyebaran data yang dihitung dengan mempertimbangkan nilai tengah data. Ukuran penyebaran relatif yang umum digunakan untuk data kelompok statistik adalah koefisien keragaman. Ukuran penyebaran absolut. 1. Varians adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari nilai rata-ratanya. Rumus varian adalah sebagai berikut. Simpangan baku. Simpangan baku adalah akar kuadrat dari varians. Simpangan baku merupakan ukuran penyebaran data yang paling akurat karena dipengaruhi oleh semua nilai data. Rumus simpangan baku adalah sebagai berikut. Koefisien keragaman. Koefisien keragaman adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa besar penyebaran data relatif terhadap nilai rata-ratanya. Koefisien keragaman dihitung dengan membagi varians dengan nilai rata-rata kemudian dikalikan dengan 100%. Rumus koefisien keragaman adalah sebagai berikut. Pemilihan ukuran penyebaran data kelompok yang tepat tergantung pada tujuan analisis data yang dilakukan. Jika tujuan analisis data adalah untuk memahami karakteristik data secara umum, maka varians dan simpangan baku dapat digunakan. Namun jika tujuan analisis data adalah untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda atau untuk membuat keputusan, maka koefisien keragaman merupakan ukuran penyebaran data yang lebih tepat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.